Jan, panggil Air kepada sang istri yang sudah 15 menit di kamar mandi. Iya sebentar, sahutnya dari dalam sana. Air yang kesal menunggu di atas tempat tidur akhirnya datang menghampiri dan mengetuk pintu dengan keras. Buka nggak? Teriaknya, ceklek. Sabar dikit bisa nggak sih? Oceh Hujan, dia yang sedang merasa nyeri dan sakit dibuat pusing oleh suaminya yang sedari tadi selalu berteriak memanggil namanya. Masih sakit? Ke dokter yuk, ajaknya yang merasa khawatir. Nggak apa-apa, udah yuk tidur, ajaknya. Air menarik tangan Hujan membuat gadis itu menautkan kedua alisnya. Kita cari makan yuk. Adek kalau lagi begitu suka pengen macem-macem, bawaannya lapar terus. Udah malam, Ai. Kenapa? Lo takut kalah terang sama bulan? Goda Air yang langsung membuat kedua pipi Hujan merah merona. Hujan melirik ke arah jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia juga sebenarnya ingin, tapi ini sudah larut malam menurutnya. Ayo lama. Air meraih jaket untuk mereka berdua, kunci mobil, ponsel, dan dompet. Keduanya langsung keluar dari kamar tanpa tahu akan pergi kemana. Dek, kakak keluar dulu ya, ucapnya pada Bumi saat melihat adiknya itu sedang melakukan panggilan telepon di ayunan rotan dekat kolam ikan. Bumi hanya mengangguk tanpa menjawab. Lagi teleponan sama siapa tengah malam begini? Tanya Hujan saat keduanya sudah keluar dari apartemen. Lagi teleponan sama kuntilanak. Air melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil mencari-cari tempat makan malam untuk mereka singgahi. Dia yang terus mengoceh tidak begitu ditanggapi oleh Hujan. Gadis itu diam bersandar sambil sedikit melamun. Moga hitungan aku gak salah. Kalau aku datang bulan di tanggal yang sama seperti bulan kemarin, berarti hari ini sudah masuk masa suburku. Maafin aku ya, Ai. Harusnya kamu masih bisa main-main, tapi nyatanya aku udah nolak kamu dari sekarang. Kuliah kita lebih penting dan aku masih ingin menikmati waktu berdua denganmu. Aku memang belum yakin dengan perasaanku, tapi aku nyaman dengan segala sifatmu, sikapmu, tangismu, dan juga cemburumu. Kita belum pernah saling mengungkapkan isi hati, tapi dengan segala yang sudah kita lewati, aku rasa itu sudah lebih dari sebuah kata dan pengakuan. Jan, lo ngantuk? Tanya Air membuyarkan lamunan Hujan. Enggak, Ai, ada apa? Hujan balik bertanya dengan tergagap. Ngelamun sih, mikirin apa? Enggak mikirin apa-apa, cuma dingin aja, jawab Hujan sambil mengusap pipi Air dengan lembut. Air mengangguk kecil sambil terus fokus pada jalan di depannya. Kita makan bakmi? Boleh, enak tuh, anget-anget, jawab Hujan yang setuju dengan pilihan suaminya. Di kedai yang masih nampak ramai oleh pengunjung, Air dan Hujan menunggu pesanan mereka. Di salah satu meja panjang, tak ada sekat sama sekali, membuat semua para penikmat bakmi itu makan di satu meja yang sama. Air terus memainkan jari-jari mungil sang istri untuk mengusir rasa bosannya, tanpa dia sadari ada satu gadis yang sedari tadi memperhatikannya. Hai, sapanya langsung saat tatapan mereka bertemu. Hai juga, jawab Air saat dia yakin sapaan itu untuknya. Kayaknya pernah lihat, di mana ya? Tanya gadis itu dengan raut wajah menerka-nerka. Ya mana gue tahu, jawab Air santai tidak begitu menanggapi. Oh iya, di bengkel X ya? Gue adanya Andro. Gadis itu mengulurkan tangannya. Air mengernyit dahi sambil menerima uluran tangan itu sekilas. Salam kenal ya, ucapnya lagi. Obrolan keduanya terhenti saat pesanan mereka tiba. Air dan Hujan menikmati makanan mereka dalam diam, meski diamnya Hujan kali ini sangat berbeda. Kita duluan ya, pamit Air pada gadis tadi yang duduk di depannya. Iya, moga ketemu lagi ya nanti, balasnya penuh harap. Selesai membayar semuanya, mereka kembali ke mobil dengan Air merangkul bahu sang istri. Kenapa diem? Tanya Air pada Hujan saat keduanya sudah ada di dalam mobil. Masih nanya kenapa? Saat lo ngobrol sama cewek lain depan mata gue? Apa iya? Gue gak kenapa-napa? Sentak Hujan dalam keadaan normal saja, gadis itu selalu emosi, apalagi saat hormonnya mulai tak stabil seperti ini. Lo cemburu? Hujan diam tidak menjawab. Dia menepis tangan suaminya yang ingin memeluk tubuhnya. Biar gue jelasin dengan singkat ya. Gue tahu lo pasti cemburu kalau gue lagi dideketin sama cewek lain, dan gue hargai rasa cemburu lo.
Gue suka lo cemburu karena kalau lo cemburu itu pastinya lo takut kehilangan gue. Tapi lo juga harus percaya kalau gue sekarang gak gampang buat nyaman sama orang lain. Apalagi buat yang sekedar nyapa. Karena buat saat ini dan seterusnya cukup lo aja. Setelah memberi pengertian kepada Hujan, Air langsung menyalakan mesin mobilnya, bersiap kembali pulang. Tapi Hujan secara tiba-tiba menarik tangan suami dari setir mobil. Apa? Tanya Air. Peluk. Tadi gak mau, sekarang mau pulang minta peluk. Tar aja di rumah. Ucapnya yang langsung membuat Hujan semakin jengkel. Pelit, dengusnya kesal. Ntar di kamar ya sayang, gue peluk sampai tulang roh remuk. Kakak Air yang langsung mendapat pukulan dari sang istri. Keduanya kembali pulang ke apartemen. Jalanan nampak sepi karena memang waktu sudah lewat tengah malam. Ngantuk ya? Tanya Air saat sudah sampai di lobi. Iya. Mau gue gendong? Udah Air dengan senyum jahilnya. Enggak, jawab Hujan cepat. Air tertawa. Dia begitu senang menikmati wajah galak sang istri yang menurutnya sangat menggemaskan. Sampai di apartemen, keduanya langsung masuk ke dalam kamar. Ai, bersih-bersih dulu sana, ganti baju. Tita Hujan sambil berjalan ke arah meja riasnya. Gantiin baju dong, pintanya dengan suara pelan sambil memejamkan kedua matanya. Hujan lalu menoleh dan tersenyum simpul karena sudah terdengar suara dengkuran kecil dari suaminya. Hujan merangkak naik ke atas kasur berbaring di samping bayi buaya cengengnya yang tadi tanpa ia sadari mungkin sedang mengungkapkan isi hatinya. Pisang, geser ya, gue mau tidur sama kakak. Kekeh Hujan pelan, takut membangunkan suaminya. Gadis itu menggeser bantal kesayangan Air agar kemudian hanya dirinya lah yang masuk dalam pelukan sang suami. Keduanya langsung terlelap terbuai mimpi saling memeluk. Aduh, sakit amat ya, keluh Air sambil memegang lututnya saat turun dari tangga. Entah apa yang dia tabrak kali ini. Kenapa? Tanya Melisa sambil menuangkan susu ke dalam gelas. Sakit mah, rengeknya sembari memeluk wanita terbaiknya itu. Hati-hati kak, bisa habis barang di rumah gara-gara kamu hancurin setiap hari, ejek mamanya. Hujan mana? Di kamar, kayaknya gak kuliah deh, jawabnya dengan helaan berat. Kenapa? Hujan sakit? Melisa mulai panik. Iya, lagi halangan mah, pinggang sama perutnya sakit, tapi yang kemarin gak sampai begini, jelasnya sedih. Jadi ini yang kedua. Air mengangguk. Seingatnya sehabis menikah beberapa hari, sang istri sempat berhalangan, tapi itu tidak lama dan tidak menyedihkan ini. Kamu sarapan ya? Papa juga belum turun sama adek, tapi Bumi udah berangkat pagi sekali. Mama mau lihat Hujan dulu. Air menganggukkan kepalanya. Niatnya turun ke bawah memang ingin mengisi perutnya yang terasa lapar. Karena dari subuh tadi terus mengusap pinggang Hujan yang memang terasa hangat. Tok tok tok. Hujan, ini mama nak, panggil Melisa sambil mengetuk pintu kamar si sulung. Iya ma, masuk aja, sahut Hujan. Ceklek. Melisa membuka pintu kamar anaknya yang kini sudah sangat jarang ia datangi semenjak sang putra menikah. Karena tugasnya membangunkan si sulung setiap pagi, tentu sudah digantikan oleh istrinya. Kamu kenapa? Tanya Melisa yang sudah duduk di tepi ranjang. Lagi halangan ma, jawab Hujan yang meringkuk di balik selimut. Selalu begini tiap bulannya? Tanya Melisa lagi, karena dulu ia pun pernah mengalaminya, begitupun dengan Cahaya. Jarang mah, gak setiap bulan, tapi yang ini sakit banget. Mama buatkan rebusan jahe ya? Iya mah, makasih banyak, ucap Hujan. Dia yang merasa kram dan sakit luar biasa, hanya bisa pasrah saat suami dan mertua ingin mengurusnya. Ya udah, mama bikinin, kamu tunggu di sini ya, sekalian mama bawa sarapan juga. Melisa mengusap kepala menantunya itu dengan lembut dan tentunya penuh kasih sayang. Tanpa wanita itu sadar jika Hujan sedang meneteskan air matanya karena haru. Melisa keluar dari kamar bebarengan dengan sang suami yang keluar juga dari kamar mereka. Ra, ngapain dari kamar kakak? Tanya Reza bingung. Hujan sakit mas? Jawab Melisa yang kemudian bergelayut manja di lengan suaminya. Pasangan yang selalu terlihat romantis itu berjalan beriringan menuju dapur dengan Reza tidak henti menciumi pipi istrinya. Hujan sakit kak? Tanya Reza sembari menarik kursi meja makan. Iya lagi halangan, perutnya sakit.
pinggangnya kram. Semalam aja aku usap-usap hangat banget, Pak. Adu si sulung dengan wajah menyedihkan. Puasa dong, goda Reza dengan menahan tawanya. Air memicingkan matanya. Dia tahu jika ia akan habis diejek oleh gajah seniornya. Pantas semalam sepi, taunya ada yang lagi dikurungin. Papa, dengus Air mulai kesal. Otaknya yang sudah tidak polos bisa langsung mengerti apa yang dibicarakan Reza. Tenang kak, masih banyak jalan menuju kenikmatan. Ada ini dan ini. Kak, makan sih. Aku enak liatnya, itu cuma diaduk-aduk aja jorok. Keluh Bumi yang kesal karena kakak kembarnya itu hanya memainkan makanan tanpa disantap sama sekali. Males, jawabnya ketus. Kalau males ngapain pesen? Kan mau bazir, balas Bumi. Ya udah, biar gak mau bazir, makan nih. Air menggeser piringnya ke arah Bumi. Tentu adik kembarnya itu langsung mendengus kesal. Gak mau? Kedua pasang mata itu terus saling menatap tajam. Air yang sedang kesal dan Bumi yang semakin jengkel dengan sikap kakaknya itu. Bohong jika keduanya selalu terlihat akur dan damai, karena tetap saja ada yang mereka ributkan, walau hanya masalah sepele, dan Bumilah yang biasanya mengalah. Aku waras, diem, ujar setengah santai. Terus kakak gak waras? Hah? Sentak Air, sampai beberapa temannya menoleh. Ya udah, kalau kakak ngerasa waras, ya ikut diem dong, ujarnya lagi dengan tangan melipat di dada, namun matanya justru tajam melihat seseorang di belakang Air. Sontak, pemuda itu pun menoleh. Jangan hujan deras. Hujan langsung memeluk bayi buaya cengengnya itu. Rasa kasihan, lucu, dan menggemaskan tengah mengacak-acak hatinya. Kenapa? Tanya Hujan sambil mengusap kepala suaminya yang sudah sangat menempel di dadanya. Bumi nyebelin, adunya pada sang istri. Cih, Bumi langsung bangkit dari duduk saat disalahkan oleh Air. Sudah biasa memang. Tapi tetap saja dia merasa jengah dan bosan. Aku pulang, pamitnya kemudian. Kini tinggal Air dan Hujan yang berada di kantin kampus dengan beberapa mahasiswa lainnya. Karena ini kelas terakhir, jadi tak banyak orang di sekitaran bangunan mewah ini. Mau pulang sekarang? Tanya Hujan. Dia sudah semakin terbiasa dengan kontak fisik di antara keduanya, meski di tempat umum. Lemes, ucapnya pelan. Ya udah ayo pulang, ntar gue yang bawa mobil. Air menggeleng dan malah justru semakin menenggelamkan kepalanya pada sang istri. Sikap manjanya sudah jadi hal biasa yang tidak bisa diganggu gugat. Terlebih dia sendiri pun tidak pernah mengganggu urusan orang lain. Lalu bagaimana dengan para deretan kekasihnya? Kuat bertahan, tak kuat tinggalkan. 30 menit merayu, akhirnya Air mau mengalah untuk pulang karena hari semakin sore. Jika mereka pulang bertepatan dengan jam keluar kantor, sudah bisa dipastikan semacet apa jalanan nantinya. Dan itu akan membuat Air semakin uring-uringan tidak jelas. Tingkat kesabaran Hujan pun akan semakin ditantang. Hujan membawa mobil dengan kecepatan sedang. Dia sesekali melirik ke arah suaminya yang justru malah terlelap di sisinya. Kalau dia yang bawa mobil gimana? Gumam Hujan sambil tersenyum kecil. Perjalanan pulang berakhir saat gadis itu menghentikan mesin mobil mewah milik suaminya. Kereta besi itu kini sudah terparkir di lobi apartemen bersama mobil milik keluarga lainnya. Ai, udah sampai? Ai turun yuk. Hujan terus membangunkan Air dengan mengguncang bahunya secara pelan sampai akhirnya sedikit kasar, agar sang suami bisa cepat membuka matanya. Udah sampai? Tanyanya sambil menggeliat kecil. Udah yuk, lapar, ajak Hujan sembari membuka satpelnya. Keduanya turun dari mobil langsung menuju lantai apartemen mereka tinggal. Tapi belum ada yang pulang ya? Tanya Hujan saat di ruang tengah. Biasanya malam, jawab Air. Tak ada siapapun di apartemen, hanya Air dan Hujan karena dua orang tuanya sedang berasar di rumah sakit bersama Cahaya dan Langit. Dan untuk Bumi, entahlah, mereka langsung masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. Kemudian makan malam di dapur dengan makanan yang sudah disiapkan Melisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hujan! Teriak Air di atas tempat tidurnya. Hujan yang sedang berada di atas karpet bulu menonton drama kesukaannya langsung menoleh. Apa? Tanyanya bingung.
Udah 8 malam gue gak main-main, rengeknya kesal sambil melempar bantal. Itulah alasan yang membuat dia sering marah-marah tidak jelas, galau dan kesal. Sifat manjanya kini berkali-kali lipat pada sang istri. Mau diapain lagi? Tanya Hujan sambil mendekat, kemudian meringsek naik ke atas kasur. Hujan selalu sabar menanggapinya. Ini memang salahnya juga melarang sang suami, padahal belum waktunya, dan masih melarangnya juga meski sudah waktunya. Akhirnya bisa main-main di luar masa suburnya, dan ia cukup konsisten akan hal itu. Hujan masih kuat dengan rengekan sang suami yang menjengkelkan namun juga menggemaskan. Hayu, pintanya manja dalam pelukan sang istri. Belum boleh, nanti ya, tolak Hujan. Emang belum bersih? Tanya Air bingung. Dia menenggelamkan kepalanya di jeruk leher Hujan. Belum, 2 atau 3 hari lagi ya. Kalau mau, kayak kemarin aja, gimana? Tawar Hujan yang merasa kasihan pada bayi buaya cengengnya itu. Gak mau, gue mau nembak di tempatnya.